Semakin Fajar melangkah, semakin pula dia merasa seperti ada yang mengikuti. Dia menjadi gelisah, seakan ada banyak pasang mata yang mengawasi setiap langkahnya. Dari balik pohon pisang dan bambu yang lebat, belum keluar dari kebun pisang, tiba-tiba Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama gue Saragil. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu yang berjudul Tumbal Leak. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung atau yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari gue selanjutnya. Oh ya, sebelum lanjut, episode lalu Nyoman Ari ini mengamuk dan dia sangat marah karena anaknya dibunuh atau meninggal. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tonton terus ceritanya. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita langsung saja mulai. Inilah ceritanya. Nyoman Ari sangat marah. Keluar kamu, Teriak Nyoman Ari. keluar kamu. Siapapun yang membunuh anak saya, Lanjutnya dengan nada yang keras dan serak. Hati Nyoman Ari terbakar dendam. Napasnya terengah-rengah seperti embusan napas hewan buas yang sangat marah. Tampak matanya memerah menggoreskan kemarahan. Tak jauh dari pasar, Pak Nengah Kompiang juga kehilangan bayi perempuannya. Ia terduduk lemas dan tak percaya atas apa yang terjadi. Bahkan berkali-kali dia jatuh tak sadarkan diri. Mereka adalah kedua orang ayah yang benar-benar kehilangan permata hidupnya. Singkat cerita, dari hari ke hari situasi semakin mencekam. Para orang tua menjadi lebih waspada. Bahkan mereka melarang anak-anaknya bermain terlalu jauh, walau siang hari. Semua itu karena cerita kematian bayi-bayi yang tak wajar. Sejak ditemukannya bayi pertama yang mati dengan kondisi sangat mengerikan beberapa bulan lalu, aura desa berubah menjadi sangat lain. Hawanya kini berubah seakan menjadi desa terkutuk, mencekam. Tak ada yang berani berjalan sendirian jika sandikala tiba. Siapa pelakunya? Belum ada yang tahu. Tiba-tiba, Norman si penjual tembakau itu menghampiri Nyoman Ari. Dia mungkin merasa risih karena tatapannya itu begitu tajam ke arah si Dayu, siam pujaannya. Mereka tampak sedikit berdebat. Di situ Fajar memperhatikan mereka karena khawatir terjadi perkelahian di antara dua orang itu. Namun, karena harus segera pulang untuk Syahida, Fajar pun membiarkan dua orang itu menyelesaikan urusannya mereka sendiri. Dayu, Sukreni, yuk mari saya duluan. Fajar menyapa mereka hanya karena ingin melihat senyum-senyum manis terkembang dari bibir dua perempuan itu. Tiba-tiba suara benturan kelereng terdengar. Jentikan jemari menghantam kelereng lawan dan terpental keluar dari lingkaran di atas tanah. Saidi, anak kepala dusun, memenangkan sebuah pertandingan kelereng sore itu. Seru sekaligus menegangkan. Kembali bocah-bocah mengadu peruntungan untuk puluhan kelereng di dalam lingkaran itu. Sandikala maghrib, anak-anak cukup mainnya, ayo pulang, terus berangkat ngaji. Ucap Sahida kepada anak-anak tetangga yang bermain kelereng di halaman rumahnya. Halaman yang cukup luas membuat mereka leluasa bermain. Mendengar ucapan Syahida, bocah-bocah itu bubar dan berlarian berebut kelereng yang sudah dipasang dalam lingkarannya. Saat azan maghrib berkumandang, bocah-bocah di dusun Karang beramai-ramai menuju rumah Pak Umar untuk belajar mengaji Al-Quran. Pak Umar adalah satu-satunya guru ngaji di dusun itu.
Dia begitu tegas juga paling pandai membaca Al-Quran serta menguasai tajwidnya. Tidak hanya itu, dia pun menguasai hukum-hukum dalam Islam. Oleh karena itu, dia juga terkadang dipanggil Tuan Guru. Lantunan ayat-ayat suci dari bibir bocah-bocah di rumah Pak Umar terdengar sangat merdu. Suara polos mereka selalu menghiasi suasana maghrib di dusun karang. Sesekali suara gelak tawa bocah yang bermain mengiringi lantunan ayat suci di tempat mengaji itu. Tetapi suasana lain juga begitu terasa sejak banyaknya peristiwa bayi mati tak wajar. Kini anak-anak pengajian lebih sering ditunggu oleh amak dan inaknya. Mereka khawatir sesuatu terjadi kepada anak-anak mereka seperti yang terjadi di dusun Indus. Singkat cerita, keesokan harinya baru saja Fajar hendak membuka lapak. Di pasar tempatnya berjualan kembali gempar. Nyoman Ari ditemukan tewas mengenaskan di bawah jembatan tak jauh dari pasar. Dia ditemukan tergantung pada seutas kawat yang menjerat lehernya. Jeratan kawat itu begitu kuat hingga mematahkan tulang lehernya Nyoman Ari. Bunuh diri. Begitu bisik-bisik yang terdengar dari mereka yang menyaksikan. Namun, ada yang aneh dari penemuan mayat itu. Terdapat banyak luka goresan di punggungnya, seperti bekas kuku yang mencekram atau bekas cakaran lebih tepatnya. Menurut polisi, kemungkinan ia dibunuh setelah berhubungan badan, kemudian digantung. Polisi mendapati bercak sperma pada lokasi kejadian, tepatnya pada kardus yang diduga dijadikan sebagai alas dan juga pada sarungnya. Kemarin siang memang ada perdebatan antara Nyoman Ari dengan penjual tembakau itu. Namun saat mayatnya ditemukan tak terlihat Norman di lokasi kejadian maupun di pasar tempat dia bisa berjualan. Di situ Fajar langsung menaruh curiga pada Norman. Waktu malam, saya lihat dua orang turun ke bawah jembatan. Salah satunya perawakan dia, Seorang nenek menunjuk ke arah mayat yang tergantung. tapi saya tidak tahu persis dengan laki-laki atau dengan perempuan dia turun. Saya sedang membuang hajat dan gelap, tapi yang pasti dia tidak sendiri. Lanjut, nenek-nenek itu semakin mendekatkan langkahnya untuk melihat mayat Nyoman Ari. Fajar semakin yakin Norman adalah pelakunya. Akan tetapi polisi menduga dia dibunuh setelah berhubungan badan. Karena kejadian itu situasi pasar yang sudah sepi menjadi semakin sepi. Tak banyak pedagang yang menggelar dagangannya dan sebagian lagi lebih memilih tidak berjualan. Begitu juga dengan Fajar. Dia urung menggelar dagangannya. Loh, kok cepat pulangnya, Kak? Dagangan kita habis. Tanya Sahida sambil menimang bayinya. Saya ndak jualan. Ndak jadi jualan, Dek. Ada yang mati tergantung di bawah jembatan dekat pasar. Jawabnya si Fajar. Raut wajah Sahida seketika berubah karena terkejut. Kok akhir-akhir ini banyak yang mati ndak wajar ya kak? Dulu ndak pernah terjadi yang kayak gini. Saya takut kak. Ucap Sahida. Dia tampak begitu cemas. Sesekali dia menatap lekat wajah bayi mungil di hadapannya. Lalu mengelus-ngelus ubun-ubun yang masih ditumbuhi bulu halus itu. Saya juga ndak tahu, Dek. Tapi kalau kematian yang menimpa Nyoman Ari, sepertinya saya tahu siapa terlibat. Pasti Norman, penjual tembakau itu. Ucap Fajar dengan yakin. Hus, jangan menuduh orang sembarangan, apalagi tidak ada bukti. Saya lihat kemarin siang, mereka seperti berdebat gitu. Tapi polisi nemuin ada bekas sperma di sarungnya. Maksudnya pernah berhubungan gitu? Nah, ndak tahu juga, Dek. Ya biar saja kak, itu urusan polisi. Ya tapi, Udah, kita ndak usah ikut campur. Sahida memotong ucapan suaminya. Oh iya kak, jangan lupa
Nanti maghrib ada undangan zikir dari Pak Sukri. Iya, makasih ya sayang. Udah diingetin. Iya, tapi jangan lupa, jangan pulang malam. Saya takut kak, apalagi anak kita masih bayi. Kata orang tua, bayi sekecil ini masih anyir, baunya disukai sama leak. Iya sayang, nanti pulang cepet kok. Saya ke rumah Pak Sukri dulu. Teman-teman yang lain sudah pada jalan. Selesai jikiran, saya langsung pulang. Ucap Fajar pada Sahiba sambil memasang peci hitam di kepalanya. Nggih kak. Setelah sholat maghrib, Fajar segera menuju rumah Pak Sukri untuk menghadiri undangan zikir. Jarak rumah Pak Sukri dari rumahnya sekitar setengah kilometer. Baru berjalan sekitar 100 meter dari rumahnya. Tiba-tiba gerimis dan angin bertiup agak kencang. Awalnya Fajar ragu untuk terus melanjutkan perjalanan. Tetapi untuk menghargai undangan Pak Sukri, dia terus melangkahkan kaki ke sana. Saat Fajar melewati kebun pisang, ufuk barat masih menyisakan sedikit warna jingga. Tetapi pandangannya mulai tersamar karena gelap. Laki-laki itu pun menyalakan obor yang dia bawa. Baru beberapa langkah masuk melintasi kebun pisang, tak sengaja dia melihat seorang perempuan berkulit putih sedang mandi di dekat sumur yang terletak di tengah-tengah kebun. Tak ada satupun rumah di dekat kebun itu. Di situ Fajar merasa tak enak hati untuk melintasi kebun pisang itu. Sebab letak sumur itu begitu dekat dari jalan yang harus dia lewati dan sangat terbuka. Fajar menunggu beberapa saat dan memberikan kode agar perempuan itu segera menyelesaikan mandinya. Namun, hingga hampir masuk waktu Isya, dia masih saja terus menimba dan menuangkan air dari gayung ke ubun-ubunnya. Suara guyuran demi guyuran masih terdengar oleh Fajar. Khawatir acara zikir selesai, akhirnya Fajar melewati perempuan itu dengan wajah tertunduk dan langkah kaki yang lebih cepat dari biasanya. Dia tak berani menoleh sedikit pun. Lolos doang kak, sini mandi samaan. Ucap perempuan itu saat Fajar melintas. Fajar di situ menghentikan langkahnya. Suara lembut perempuan itu terdengar tidak asing. Tetapi dia tidak berhasil menemukan siapa pemilik suara itu. Nggak mampir dulu, temenin saya mandi. Lanjut, perempuan itu menggodanya. Terdengar suara gayung yang dilepas dengan kasar. Sini, goda perempuan itu lagi. Di situ Fajar tetap menahan godaan itu. Walau darahnya mengalir begitu deras dan degup jantung yang semakin cepat. Di situ Fajar bilang, Maaf adik, saya harus pergi. balas Fajar dengan suara yang gugup. Yakin? Dan suara perempuan itu semakin dekat. Dia kini berada persis di belakang Fajar. Di situ Fajar terdiam dan hampir tergoda ingin menerkamnya. Naluri lelaki dalam jiwanya semakin liar. Permisi adik. Fajar segera berlaru dan terus menyugesti diri bahwa itu tidaklah benar dan ada istri serta anaknya menunggu di rumah. Semakin Fajar melangkah, semakin pula dia merasa seperti ada yang mengikuti. Dia menjadi gelisah, seakan ada banyak pasang mata yang mengawasi setiap langkahnya. Dari balik pohon pisang dan bambu yang lebat, belum keluar dari kebun pisang, tiba-tiba seorang nenek tanpa menggunakan penerang menyalip langkah Fajar. Di situ Fajar sedikit terkejut atas kehadiran nenek itu. Seketika bulu-bulu halus di tubuhnya meremang. Langkah kaki Fajar terhenti. Ia membalikkan badan sempurna ke belakang untuk memastikan. Ternyata perempuan yang tadi mandi sudah tak ada di dekat sumur. Sepi. Fajar merasa agak lega. Lalu mengembuskan napas panjang karena bukan perempuan itu yang mengikutinya.
Fajar kembali membalikkan badan bermaksud melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Sukri. Alhamdulillah, kirain perempuan itu, Ngik. Kamu lihat apa? Teriak seorang nenek berwajah keriput di depan wajah Fajar. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis di kolom komentar. Sebelum berpamitan, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari gue selanjutnya. Nantikan kelanjutan cerita ini di channel ini. Makanya aktifin notifikasi lonceng dari channel ini. Oke, sekian dari gue. Salam horor Saragil.